Yo, halo semuanya. Hari ini aku mau cerita tentang CPNS. Eh, ada beberapa syarat untuk teman-teman yang mengikuti CPNS pada tahun 2019, angkatan 2019. Dan karena sempat ketunda kan, kurang lebih 6 bulan. Jadi ya molor lah, jauh dari planning yang ditetapkan oleh CPNS, oleh panitia CPNS. Nah, salah satu setelah teman-teman mengikuti CPNS itu ada ujian SKD, lalu SKB. Nah, aku sih udah masuk ke tahap SKB kan. Nah, di sini aku ngambil lokasi CPNS-nya di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ternyata tanggal 24 September itu langsung diumumkan harus rapid test. Nah, jadi pada hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sih tentang rapid test itu. Gimana sih prosedurnya? Kemudian pengumuman rapid test itu berbeda setiap lokasi tempat teman-teman mendaftar CPNS ya. Jadi nggak sama sih dari universitas lain. eh yang pertama itu kita membawa KTP tentunya. Lalu ada beberapa tempat bisa di rumah sakit atau PMI. Tapi aku sih lebih ke PMI ya, atau Palang Merah Indonesia, karena ya aku mikirnya murah dan cepet aja kan. Kalau rumah sakit kan banyak orang sakit untuk ke sana, mungkin akan banyak orang yang datang. Jadi aku mikirnya ke PMI aja. Nah, kalau di Jogja, ini khusus di Jogja ya, yang tesnya di UNY, PMI-nya itu nggak di PMI pusat, tapi PMI daerah di arah Ring Road. Nah, pertama datang nanti ada petugas meminta KTP lalu menanyakan apa keperluan kita. Nah, di sana aku bilang untuk syarat PNS. Lalu nanti dikasih form kalau untuk PNS, lalu untuk orang pendatang atau baru berpergian nanti ditulis nama. Kayak kita ke bank disuruh nulis nama, kemudian biodata seperti itu, lalu tanda tangan. Nah, setelah itu kita disuntik gitu, kayak ditusuk gitu di jari tengah. Nah, aku tuh di setelah memberikan form itu kan ke petugas kedua, kita langsung ditusuk bagian tengah. Lalu setelah diambil darah, terus ada semacam alat dari Cina, aku lihat sih dari Cina ya, dia kecil kayak ini. Nah, alat ini tuh yang memberitahu nantinya untuk petugas ya, untuk memberitahu kalau kita tuh positif atau negatif. Nah, setelah hanya mengambil darah, kita tuh langsung disuruh tunggu di ruang tunggu. Nah, beberapa menit kemudian nanti tuh kita tuh dipanggil sembari petugas mengecek kan dengan alat untuk tahu kita negatif atau positif. Kita tuh disuruh membayar di petugas ketiga. Jadi ada rentang waktu tertentu kan, kita disuruh ketemu petugas ketiga. Setelah ketemu petugas kedua kan yang ngambil darah, nah petugas ketiga tuh minta semacam insentif lah untuk administrasi. Nah, totalnya itu ada Rp130.000. Itu sudah surat kesehatan, tanda sehat, dan surat rapid test dari PMI. Nah, itu sih udah cukup untuk syarat kita ikut tes CPNS untuk ujian SKB. Nah, lalu
Kalau aku sih nggak menunggu terlalu lama kayak teman-teman yang siang ya. Mereka bilang sih sampai 2 jam. Aku sih paling 7 menitan nunggu. Setelah membayar 130, nanti nama kita dipanggil kan berdasarkan KTP yang kita berikan itu. Lalu KTP dikembalikan, lalu kita ke ruang, semacam ruang tertutup gitu. Nah, nanti kita dihadapkan dengan petugas keempat untuk bilang kayak pengumuman gitu. Ya, nama bla bla bla, Anda dinyatakan positif seperti itu. Tapi aku kemarin Anda dinyatakan negatif. Anda sehat lalu tapi tetap menjaga kesehatan. Nah, karena itu ya aku happy kan dapat surat. Kemudian ini bisa lihat contohnya. Nah, di sini tuh udah diterangin semua, mulai dari biayanya, mulai dari apa yang dites, lalu saran mereka apakah kita harus eh, menjaga menjaga fisik atau kita tuh kekurangan antibody, itu nanti ada keterangan yang detail. Nah, setelah dapat itu ya selesai. Kalau aku sih mikirnya oh cepet ya, nggak serumit yang diceritain sama orang-orang kan, sampai bayar berapa ratus ribu, dan hanya 130.000 sih, dan itu sudah dapat 2 dokumen itu. Nah, itu salah satu syarat untuk mengikuti tes SKB di UNY. Dan kalian bisa lihat universitas yang menyelenggarakan harus membawa rapid test dan surat sehat itu di sini, di web Kemendikbud. Nah, itu harus harus membawa 2 dokumen itu sebagai eh, salah satu kelengkapan administrasi ya waktu kalian mau ujian SKB. Itu aja sih. Bye.